Untuk hari ini kita akan meneruskan materi pada pertemuan sebelumnya. Sebentar saya share screen dulu. Oh ya, suara saya kedengaran jelas? Kedengeran, Pak. Ya, oke. Kemarin itu sampai slide yang gunung es matematik ya. Ini kelanjutannya. Nah, jadi kita akan bahas maksud dari mengapa matematika dianalogikan sebagai gunung es kemarin ya. Jadi kalau gunung es itu kan bisa dipahami sebagai yang tampak itu hanya yang di permukaan saja, begitu ya. Sementara di bawahnya biasanya tidak tampak, begitu. Jadi biasanya kan gunung es itu ada di lautan ya. Jadi kalau Anda pernah nonton film Titanic mungkin, jadi gunung es itu yang kelihatan di permukaan air lautnya saja, sementara di bawahnya tidak kelihatan dan bahkan lebih besar begitu ya. Tidak seperti gunung biasa yang ada di darat, itu biasanya memang kelihatan besar dari bawah sampai dengan atas begitu ya. Nah, mengapa dianalogikan sebagai gunung es? Alasannya pertama adalah jadi yang muncul itu hanya bagian abstraknya saja, gitu ya, hanya bagian abstraknya saja. Nah, barangkali ini sudah tidak perlu saya jelaskan lagi seperti apa gambaran abstraknya begitu ya. Nah, oke, yang kedua, yang tidak muncul lebih banyak daripada yang muncul ya, seperti yang tadi dianalogikan. Jadi ini berkaitan dengan poin yang nomor 1 begitu ya. Jadi yang muncul hanya bagian abstraknya saja, kemudian bagian yang konkretnya lebih banyak di dasar permukaan air gitu ya. Jadi di dasar gunungnya begitu. Nah, kemudian sebaiknya di nomor 3 ini, di poin ketiga, ada pentahapan pembelajaran matematika. Jadi untuk mengantisipasi agar konsep yang abstrak itu bisa dipahami dengan mudah oleh siswa, maka ada tahapan dalam pembelajaran matematika. Mulai dari K ini konkret ya, jadi ada 4 tahapan. Pertama dari konkret, kemudian semi konkret, dan kemudian semi abstrak, dan terakhir baru ke abstrak. Jadi pentahapan yang disarankan dalam pendekatan RME tentunya, ini pentahapan pembelajaran matematikanya dimulai dengan sesuatu yang konkret, artinya bisa bersifat empiris begitu ya, bisa bersifat empiris atau bisa bersifat realis gitu ya, realis. Nah, realis itu seperti yang pernah kita bahas di awal tentang bagaimana pengertian pendekatan RME, karakteristik dan prinsipnya. Jadi yang bersifat realis itu tidak mesti yang harus terlihat begitu ya, atau tidak mesti kita membawa membawa benda-benda nyata misalkan ke dalam kelas. Bisa cukup disampaikan atau digambarkan dalam bahan ajar. Nah, sehingga realis di situ tidak berarti sesuatu yang empiris saja yang bisa diamati gitu ya, bisa diamati dengan panca indera, tapi juga bisa dibayangkan begitu ya. Jadi tidak harus, sekali lagi saya sampaikan, tidak harus bendanya atau konteks masalahnya tidak perlu dibawa ke dalam kelas dalam bentuk yang lebih real begitu. Jadi kalau kita mencontohkan bentuk kue serabi misalkan untuk menyampaikan konsep tentang lingkaran misalkan gitu ya. Jadi asalkan bisa dibayangkan seperti apa bentuk kue serabi itu sudah cukup dalam realistic mathematics education. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan dulu, silahkan, sambil saya pengen melihat dibuka dulu lah kameranya biar kelihatan ya, biar kelihatan kita berinteraksi. Ini pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 ya, jadi satu pertemuan lagi. Sekarang itu tanggal berapa? Tanggal 15 ya? 16. 15 ya? 16 ya? 16 berarti minggu depan itu sekitar tanggal 25
23 ya. 23. Saya baca di keterangan edaran UTS itu dimulai tanggal 2 November. 2 November ya, jadi bulan depan. Berarti kita ada waktu luang sebenarnya 1 minggu ya untuk mungkin diberikan waktu oleh bagian akademik. Barangkali ada yang mau mengkodok. Dan nampaknya kita agak terganggu lagi pertemuan untuk minggu depan. Kemungkinan besar hari Senin saya ada di Bandung. Jadi kita lihat barangkali bisa perkuliahannya bisa dilaksanakan atau tidak di pagi hari gitu ya. Kalau tidak nanti saya menginformasikan ke Anda nanti mungkin hari Senin Selasa lah, mungkin Senin Selasa mungkin agak terganggu lagi gitu ya. Nanti kita cari jadwal yang lain. Tapi mudah-mudahan hari Seninnya untuk mata kuliah yang metodologi karena itu pagi 8:30 kalau tidak salah jadwalnya. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan lah ya, mudah-mudahan. Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah ini ya, ini pemilihan tema. Jadi pemilihan tema dalam RME. Nah, seperti yang tadi yang sudah dijelaskan, jadi konsep ketika kita menerangkan itu bisa berawal dari yang konkret, kemudian semi konkret, semi abstrak dan abstrak. Nah ini masalahnya atau temanya, tema yang dihadirkan ke siswa, gitu ya, bisa tema yang ada di rumah, kemudian di sekolah dan di masyarakat. Nah, maksud tanda seperti tanda tanya ini ada yang besar yang kecil, itu yang besar itu berarti yang disarankan, gitu ya, yang disarankan. Jadi yang disarankan lebih utama. Jadi yang konkret itu temanya tema di sekolah, misalkan begitu ya. Yang semi konkretnya bisa yang paling utamanya disarankan tema di rumah dan tema di sekolah, kemudian yang semi abstrak dan yang semi konkret itu yang disarankan di rumah dan di sekolah. Nah, sementara abstrak itu disarankan yang lebih utamakan itu di sekolah. Nah ini contoh-contoh apa yang tadi kita bahas. Jadi ini tahapan-tahapan yang bisa dilakukan, gitu ya. Konkret. Nah, konkret ini nomor 1 ya, gambarnya jadi yang 23 ekor bebek di kolam. Nah, seharusnya ini digambarkan gitu ya. Jadi digambarkan ada kolam, kemudian bebeknya ada 23 di dalam kolam tersebut. Nah, cuman karena tidak ketemu gambar seperti itu gitu ya. Jadi hanya dituliskan saja di dalam kotak gitu. Ini artinya seharusnya jadi ada visualisasi begitu ya, ada visualisasi atau ada gambar begitu ya, atau mungkin ada video bisa gitu ya ketika membuka pelajaran bahwa disampaikan ada 23 bebek di dalam kolam. Nah, kemudian pada tahapan semi konkret, nah ini bisa digambarkan bebek yang jumlahnya ada 23 ekor begitu ya. Jadi digambarkan hanya bebeknya saja tanpa kolamnya begitu ya. Nah, kemudian pada tahap manipulatif atau semi abstrak, nah ini bisa digambarkan dengan turus gitu ya atau tali ya, dalam statistik. Jadi ada 23 gitu ya. Nah, ini dimanipulatif dengan bentuk-bentuk tali atau bentuk-bentuk turus begitu ya. Jadi kita membuat satu ikat itu berjumlah 10, kemudian karena ada 2 ikat, maka berarti itu ada 20 ditambahkan dengan 3 tali atau 3 batang lidi lah misalkan begitu. Nah, secara selanjutnya kita masuk pada tahap ikonik atau visual gitu ya. Ini yang sudah semi abstrak. Nah, artinya ini bisa menggunakan alat peraga begitu ya. Jadi misalkan ini yang di toko-toko Cina yang disebutnya apa ini tuh ya? Apa ya, saya lupa lagi ini istilahnya. Nah, itulah pokoknya istilahnya itu ya.
Jadi ada alat bantu menghitung, Saya sering waktu SD pakai ini untuk menghitung ya, karena diajarin oleh gurunya, oleh guru matematikanya. Jadi untuk menghitung perkalian gitu ya. Anda juga mungkin dulu pernah punya gitu ya, yang bahannya dari plastik biasanya. Kalau yang di toko-toko Cina itu kan biasanya pakai pakai yang dari kayu ya. Nah tadi itu walaupun lu sih nggak kedengeran suaranya sempoa, saya bisa baca saya bisa baca renyomnya lah, mungkin kata Sundanya gitu ya. Oke, nah yang keempat ini yang disebut sebagai linguistik. Nah itu sudah bentuk abstrak, nah, gitu ya, sudah bentuk abstrak. Jadi bentuk abstrak yang dilambangkan dengan linguistik, gitu ya, atau dengan bahasa. Nah ini bisa dituliskan sebagai 23. Nah kemudian yang keempat ini juga sama abstrak, dan ini lebih pada disebut sebagai simbolik gitu ya. Jadi kalau yang tadi linguistik dengan bahasa, kalau ini dengan simbolik. Jadi disimbolkan dengan bilangan 2 dan bilangan 3 begitu. Nah, ini pun ketika kita mengajar di SD misalkan gitu ya, atau katakanlah dimanapun gitu ya, kita memahami bahwa konsep bilangan atau konsep angka juga sebagai konsep yang abstrak. Ketika ditanya misalkan ya yang lebih sederhana, ada di mana bilangan 1, bilangan 2, dan seterusnya. Kan kita bisa menjawab tidak ada bilangan itu gitu ya. Ada itu kalau misalkan kita tuliskan, baik secara linguistik maupun secara simbolik gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk contoh bentuk matematika yang abstrak begitu ya, matematika yang abstrak, karena memang bentuknya tidak kelihatan gitu ya. Bentuknya tidak kelihatan gitu. Jadi yang matematika itu ada lebih ada pada main kita gitu ya, pada pikiran kita gitu ya, pada pikiran kita. Nah, jadi konsep seperti ini saja begitu ya, itu kita bisa maknai sebagai suatu konsep yang abstrak begitu ya, yang tidak ada mungkin mereka ketika divisualisasikan baru bersifat konkret gitu ya, bisa dilihat atau misalkan didengar, itu yang bisa bersifat konkret. Nah sementara kalau misalkan tidak divisualisasikan gitu ya, baik itu dituliskan dalam bentuk linguistik maupun dituliskan dalam bentuk simbolik, ya memang mereka ya memang konsep bilangan pun bersifat abstrak begitu. Nah selanjutnya ini kita akan membahas tentang matematisasi gitu ya, matematisasi. Jadi matematisasi itu ada yang tahu sebelumnya matematisasi itu apa? Apa yang disebut sebagai matematisasi? Ada yang tahu nggak? Mungkin sebelumnya sudah dibahas di mata kuliah matematika modeling ya. Barangkali Anda masih ingat. Jadi matematika modeling itu kan sebenarnya konsep yang mendukung RME ya. Jadi konsep yang mendukung RME. Kenapa? Makanya kenapa mathematical modeling itu ada di semester berapa? Kalau biasa semester 4 ya atau semester 5 ya. Ada yang masih ingat mathematical modeling? Ya, biasanya saya lupa lagi antara semester 4 atau semester 5, tapi yang jelas ketika saya mencoba menyusun kurikulum KKNI dulu ya, itu mencoba memasukkan mata kuliah tersebut. Nah, itu mata kuliah yang kemudian menjadi sebuah prasyarat agar lebih memudahkan ketika mengikuti mata kuliah sekarang gitu ya, mata kuliah RME. Karena matematika modeling itu banyak mengandung begitu ya, banyak mengandung proses matematisasi. Jadi proses matematisasi itu adalah proses menerjemahkan masalah yang ada dalam kehidupan nyata gitu ya, atau masalah kontekstual ke dalam masalah matematis kan gitu ya. Jadi di sana misalkan seperti yang pernah saya contohkan gitu ya. Jadi ada 3 bilangan asli berurutan, misalkan jumlahnya 45. Nah, berapa kira-kira ketiga bilangan tersebut gitu ya, yang dulu pernah dicontohkan. Nah, itu kan salah satu masalah yang dalam konteks bilangan gitu ya. Tapi bisa saja misalkan ketika kita ingin mengejar
mengejar konteksnya itu ke dalam kehidupan sehari-hari, itu kan masih terlalu abstrak ya sebenarnya. Ya, soal ketika disebutkan 3 bilangan asli jumlahnya 45 itu kan masih apa ya, masih belum terlalu konkret ya menurut saya. Jadi kalau bisa saja kalau Anda mau mengejar tadi yang tema-tema tadi yang dipilihkan, bisa saja misalkan misalkan ada 3 kelompok siswa begitu ya dalam olahraga, misalkan disebutkan masalahnya seperti itu, yang jumlahnya 45. Berapakah masing-masing kelompok misalkan gitu ya jumlahnya. Nah, ini kan sudah dikaitkan dengan konteks tertentu. Nah, bisa saja soal yang tadi yang dulu kita bahas tentang bilangan asli itu bisa jadi kita memasukkan konteks-konteks dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ya itu contohnya misalnya ada 3 kelompok dalam satu komunitas misalkan begitu ya, atau dalam suatu sekolah misalkan gitu ya, yang jumlahnya terdiri dari 45 orang misalkan. 3 kelompok ini akan mengikuti pawai misalkan ya dalam 17 Agustus misalkan gitu. Jadi nanti siswa diminta berapa jumlah masing-masing kelompok. Nah, ini kan sudah mengarah pada sesuatu hal yang konkret. Jadi dia sudah bisa siswa itu akan bisa membayangkan bagaimana atau berapa banyaknya siswa dalam satu kelompok yang akan mengikuti pawai misalkan gitu ya. Nah, sementara 3 kelompok itu dibatasi atau ditentukan oleh si pembuat soal jumlahnya 45. Misalkan untuk mengantisipasi agar jawabannya tidak sama, misalkan ya tidak ada bilangan yang sama begitu, bisa saja Anda tambahkan prasyaratnya dalam soal tersebut. Misalkan jumlah jumlah masing-masing siswa dalam ketiga kelompok itu tidak boleh sama misalkan. Nah, nanti itu kan itu menutup ruang bagi siswa untuk menjawab bilangan yang sama gitu ya. Atau misalkan bisa saja langsung disebutkan jumlah ketiga orang dalam jumlah masing-masing kelompok, jumlah masing-masing siswa kelompok tersebut misalkan berurutan misalnya. Nah, itu kan bisa lebih mudah juga. Atau misalkan mau ditambahkan syarat yang lain juga boleh begitu ya, agar siswa tidak menjawab jumlah kelompok yang sama misalkan gitu ya. Kan bisa saja jawabannya karena bilangan itu jumlahnya 45, bisa saja mereka jawab 10, 10, 25 gitu kan ya. Atau bisa saja menjawab 15, 15, 15 gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi dan ketika misalkan menyelesaikan soal seperti itu, siswa juga dimungkinkan untuk bisa langsung membagi ya, kalau misalkan tidak ditambahkan syarat. Jadi misalkan hanya disebutkan jumlahnya 45, terus ada di sana kata-kata 3 kelompok, kan itu dengan mudah siswa akan membagi ya. Jadi paling siswa langsung saja 45 dibagi 3 gitu ya. Kalau tidak ada tambahan syarat-syarat yang lain. Nah, gitu lah. Contohnya seperti itulah proses matematisasi. Jadi permodelan yang kemarin kita bahas dengan menggunakan deret ya kalau tidak salah kemarin itu, A ditambah A tambah 1 kemudian ditambahkan A tambah A plus 2 gitu kan. Nah, itu salah satu contoh dari proses matematisasi. Nah, proses matematisasi itu ternyata ada 2 pembagiannya. Pertama, ada matematisasi horizontal. Ini maknanya bahwa matematika dimunculkan dari fenomena kehidupan, kemudian diformulasikan secara informal, menggunakan beragam sarana konkret, semi konkret atau semi abstrak. Nah, gitu ya. Jadi bisa saja formulasi ini kan dimunculkan dari fenomena kehidupan. Saya contohkan barangkali biar lebih mudah untuk matematisasi horizontal. Jadi untuk matematisasi horizontal itu dimulai dari sebuah konteks, gitu ya, dimulai dari sebuah konteks. Misalkan kita bisa menyebutkan tadi ya, contohnya jadi ada siswa, ini jumlahnya 45, dan 45. Saya gambarnya cuma 3 aja ya. Ini jumlahnya 45 aja. Katakanlah N45. Nah, misalkan di soal tersebut disebutkan bahwa ini akan dibagi 3 kelompok. 3 kelompok untuk mengikuti pawai misalkan ya di 17 Agustus, 3 kelompok pawai. Nah, ini kan sudah masuk berarti pada tahap konkret. Ya, pada tahap konkret.
Nah, tadi pertanyaannya tentukan jumlah masing-masing kelompok. Akan tentukan jumlah masing-masing kelompok. Nah, ini kan dimulai dari sebuah masalah kontekstual ya. Artinya kita mencoba mengajak siswa membayangkan ada siswa yang jumlahnya 45 orang gitu ya, akan dibagi menjadi 3 kelompok yang akan mengikuti pawai gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, misalkan tentukan jumlah masing-masing kelompok. Nah, ini ada syarat lagi kan, tadi disebutkan syaratnya. Misalkan tidak boleh ada kelompok yang sama. Jadi misalkan K1 tidak sama dengan K2 dan tidak sama dengan K3. Nah, atau boleh juga misalkan jumlah kelompok berurutan, misalkan gitu ya, berurutan jumlahnya. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan soal yang dulu kita bahas, tapi ini digabungkan dengan masalah kontekstual, sehingga intinya bisa dibayangkan gitu ya, intinya bisa dibayangkan oleh si siswanya begitu. Jadi siswa bisa membayangkan masalahnya secara nyata dalam benak mereka gitu ya. Seperti kita kan ini sudah terbayang mungkin ya, ada sekumpulan siswa misalkan di satu lapangan gitu ya, ada jumlahnya 45 orang, akan dibagi 3. Syaratnya setiap kelompok nggak boleh sama jumlahnya gitu ya. Kemudian harus katakanlah masing-masing jumlah kelompoknya harus berurutan gitu ya. Ini kan sudah kita bisa bayangkan. Nah, kemudian tadi dari konkret kita masuk ke semi konkret gitu ya, semi konkret. Nah, ini misalkan semi konkret itu digambarkan sebagai ini. Gitu ya, semi konkret itu. Kemudian tadi ada coba-coba misalkan ya, ada masuk ke semi abstrak, kemudian masuk ke abstrak. Nah, di situ juga ada proses coba-coba misalkan ya dalam matematisasi horizontal itu. Jadi kita sebagai pendidik harus dituntut untuk kreativitas berarti ya, untuk bagaimana memaksimalkan proses, baik itu proses matematisasi maupun proses baik itu masuk ke dalam proses pembuatan bahan ajar RME nanti gitu ya, atau juga bisa katakanlah harus lebih sering mencari informasi sekiranya gitu ya, konsep yang akan dibahas itu dalam sebuah pembelajaran matematik, misalnya konsep aljabar misalnya, atau konsep geometri, bagaimana kita bisa mengkonkretkan konsep-konsep tersebut gitu ya. Jadi intinya kalau kita mau ber-RME gitu ya, atau mau menggunakan RME, syarat paling utamanya adalah kreativitas kita yang tinggi dalam membuat bahan ajar. Nanti kita praktikkan ya. Jadi nanti ada praktik bagaimana Anda menyusun bahan ajar dengan pendekatan RME gitu ya. Saya tidak tahu apakah hari ini bisa diselesaikan perkuliahan untuk RME atau tidak gitu ya. Kalaupun tidak bisa diselesaikan, berarti praktiknya mungkin nanti bisa saja dilakukan setelah UTS gitu ya, praktik. Jadi Anda harus membuat bahan ajar, kemudian Anda harus membuat contoh-contoh soal RME-nya begitu ya, atau mungkin nanti Anda katakanlah membuat perangkat pembelajaran begitu ya, mulai dari tapi RPP dan lain sebagainya nggak usah lah. Jadi hanya bahan ajar, kemudian hanya tes saja gitu, atau yang lainnya. Nah, ini kalau Anda tertarik dengan RME, atau mungkin ada yang mau penelitiannya tentang RME, ini saya punya buku yang bagus. Bukunya mana? Nah, ini. Judulnya Realistic Mathematics Education in Primary School. Ya, ini karangan Stripland. Ya, jadi di dalamnya ini banyak contoh-contoh bahan ajar, ya, banyak contoh-contoh bahan ajar yang bisa digunakan, gitu ya. Termasuk di sini juga ada penjelasan dari mulai definisi, karakteristik dan lain sebagainya, gitu ya. Ini lebih komplit, gitu ya, lebih komplit. Ini bukunya sudah agak lama sih, tahun berapa ini ya? Tahun 91.
tahun 91. Tapi biasanya buku ini banyak dipakai gitu ya, banyak dipakai sebagai sumber gitu ya. Karena Strickland ini salah satu penggagas RME ya, dan orang yang aktif di Prudential Institute gitu. Jadi ini ada banyak sekali contoh-contoh bahan ajar yang bisa diterapkan. Kalau Anda tertarik, silahkan gitu ya. Nanti Anda bisa pinjam ke saya, atau kalau mau fotokopi juga. Ini cuman berapa halaman ini? Cuman 208 halaman ini sampai dengan notes ya, sampai dengan notesnya. Gitu ya. Jadi oke, kita lanjut dulu. Nah, yang kedua ini matematika vertikal. Matematika vertikal ini merupakan matematika yang dipromosikan secara formal dengan menggunakan berbagai aturan. Nah, ini biasanya disebut sebagai pendekatan induktif gitu ya, induktif. Jadi siswa diberikan sebuah konsep dengan cara menurunkan formula-formula. Gitu ya. Jadi kalau Anda menerangkan tentang yang tadi kita bahas tentang bilangan gitu ya. Jadi bisa saja formula yang kita temukan sebagai A ditambah A plus 1, kemudian ditambah A plus 2, dalam deret itu bisa saja ditemukan secara horizontal dengan stimulus soal yang tadi, atau stimulus bahan ajar yang tadi. Nah, kalau matematika vertikal itu sebaliknya. Nah, sebaliknya, jadi Anda menggunakan deret atau sebagai sebuah formula. Jadi Anda menerangkan A ditambah A plus 1 kemudian ditambah A plus 2 tanpa mengaitkan ke dalam konteks kehidupan. Jadi ini vertikal ini sebaliknya gitu ya. Jadi bersifat strukturalistik lah barangkali. Jadi dari konsep matematika yang umum ke yang lebih khusus misalkan ya, dengan menggunakan rumus-rumus deret misalkan begitu. Nah, itu bedanya matematika horizontal dengan matematika vertikal. Nah, kemudian ini pentingnya kontribusi siswa. Jadi pentingnya RME memberikan kontribusi bagi siswa. Pertama, terbalik ya. Maksudnya pentingnya kontribusi siswa memberikan kontribusi terhadap pembelajaran, gitu ya. Jadi bukan RME yang memberikan kontribusi kepada siswa, justru karena RME itu disetting agar siswa memberikan kontribusi ke dalam pembelajaran, gitu ya. Nah, maka apa syarat-syaratnya agar siswa memberikan kontribusi? Atau katakanlah bisa menemukan formula yang tadi ya, misalkan yang formula yang A ditambah 1, kemudian ditambahkan lagi A plus 2 gitu. Jadi pertama syaratnya materi itu harus berasal dari kehidupan siswa. Gitu ya. Nah, ini yang syarat yang paling utama. Kenapa disebutkan sebagai seperti itu? Karena tadi tujuannya agar siswa bisa memvisualisasikan, bisa membayangkan gitu ya. Sehingga lebih mudah memahaminya gitu. Dibandingkan dengan soalnya hanya bercerita tentang bilangan saja yang jumlahnya 45, itu kan mungkin akan terlalu sulit untuk dibayangkan, akan terlalu abstrak. Kenapa? Karena bilangannya saja sudah abstrak ya, bilangan 45 itu atau angka 45 itu sudah abstrak. Tapi ketika kita mencantumkan atau menambahkan masalah bahwa 45 itu adalah jumlah siswa dalam sebuah sekolah yang akan mengikuti pawai, nah itu diharapkan itu bisa lebih konkret di benak siswa gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah materi dibangun sendiri, gitu ya. Artinya, nah ini yang menjadi tantangan. Jadi si guru diusahakan gitu ya, harus mengembangkan sendiri materinya. Kenapa harus mengembangkan sendiri? Karena belum tentu gitu ya materi-materi yang ada di dalam buku pembelajaran atau dalam buku paket di sekolah itu belum tentu mengadopsi pendekatan ini, gitu ya. Belum tentu mengadopsi pendekatan ini, gitu. Jadi bisa saja ketika mau menerangkan tentang geometri itu kan biasanya langsung ya, langsung. Jadi langsung disebutkan bahwa luas persegi itu adalah sisi kali sisi, kemudian bahwa keliling persegi itu adalah 4 dikali sisi dan lain sebagainya. Nah, ketika ber-RME atau menggunakan pendekatan RME, cara-cara seperti itu kan tadi ya yang kita bahas, itu yang bersifat vertikal gitu ya. Nah, sementara biasanya
atau bukan biasanya, ARMA itu mengadopsi yang horizontal ke vertikal gitu ya, bukan dari vertikal ke horizontal gitu ya, tapi dari horizontal ke vertikal. Nah, misalkan kan bisa saja ketika kita mau ini yang saya sering contohkan juga ya. Misalkan kita mau menerangkan tentang mencari keliling misalkan ya, mencari keliling. Kalau di buku-buku paket langsung biasanya ya, jadi langsung disebutkan K itu sebagai 2 dikali P ditambah L gitu ya. Nah ini kan iya betul tambahnya. Ya, nah ini sebagai cara yang vertikal. Kenapa? Karena formulanya disebutkan di awal. Tanpa mungkin siswa nggak tahu kenapa awalnya seperti ini gitu ya, munculnya gitu ya. Kenapa awalnya seperti ini gitu. Nah, peran guru harus bisa ketika menggunakan pendekatan LMA itu dibalik. Bagaimana tidak mencantumkan ini di awal gitu ya. Jadi tidak memaparkan ini di awal atau tidak menjelaskan ini di awal. Bagaimana caranya? Nah, misalkan bisa saja ini kita sebut sebagai lapangan futsal misalkan gitu ya. Ini ada gawangnya di sini. Ya, lapangan futsal. Kemudian kita siswa itu diajak ke lapangan misalkan ya kalau memungkinkan gitu, biar lebih bisa bukan hanya membayangkan ya tapi melakukan gitu ya. Nah, kemudian ini bisa kita taruh satu kertas misalkan ya, satu kertas sebagai penanda saja misalkan, kertas berwarna misalkan atau apalah, atau tali atau bendera, mungkin ya bendera sajalah biar. Nah, bendera misalkan seperti ini bendera. Nah, nanti siswa misalkan diminta untuk berjalan. Misalkan dari ini kita sebut titik A, kemudian ini titik B, ini titik C, ini titik D, misalkan gitu ya. Nah, siswa itu diminta berjalan sambil mengukur gitu ya, mengukur panjangnya. Nah, misalkan dengan membawa tali rapia atau membawa meteran gitu ya, jadi dia menuju ke sini. Nah, gitu ya. Nah, ini pun sama dikasih tanda, misalkan ada bendera lagi. Nah, kemudian setelah itu kita minta lagi siswanya berjalan lagi ke titik C, ya. Kemudian dari titik C kita harus siswa berjalan lagi ke titik D, kemudian sampai dengan ke titik A. Nah, ini kan bisa dijadikan sebuah contoh begitu ya, sebuah contoh bagaimana harus membuat lingkaran, membuat keliling, harus menemukan rumus keliling. Nah, sambil kita tanyakan ini dari titik A ke titik B itu berapa meter, misalkan siswa ada yang menyebutkan yang mengukur misalkan 12 meter, kemudian ini ada 8 meter, kemudian ini sama 12, ini 8. Nah, dari situ baru dimunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan kepada rumus yang 2P tambah 2L tadi gitu ya. Jadi misalkan kita mendefinisikan sesuatu yang sederhana tentang keliling gitu ya. Jadi keliling itu misalkan bisa didefinisikan dengan Anda tadi mengelilingi lapangan ini gitu ya kepada siswa gitu. Jadi yang dimaksud dengan konsep keliling adalah bagaimana Anda mengelilingi lapangan sepak bola yang tadi Anda ukur gitu ya. Jadi berapa tadi berarti kelilingnya atau jarak Anda mengelilingi lapangan tersebut misalkan gitu ya. Karena sisi siswa sudah diperintahkan untuk menuliskan jarak masing-masing titik, misalkan tadi dari A ke B sama dengan 12, kemudian dari B ke C sama dengan 8, kemudian dari C ke D sama dengan 12, kemudian dari B ke A sama dengan 8. Nah, di sini kan siswa akan mulai menjumlahkan, gitu ya. Akan mulai menjumlahkan bahwa jumlahnya adalah berapa ini? 40 ya. Nah, jumlahnya adalah 40.
Nah, dari bagaimana cara menjumlahkannya, misalkan ya, sebelum ke jumlah ini ya, bagaimana cara menjumlahkannya? Misalkan dijumlahkan dengan cara 12 ditambah 8, kemudian ditambah 12 ditambah dengan 8. Nah, ini hasilnya adalah 40. Nah, bagaimana agar lebih memudahkan gitu ya dalam menjumlahkan? Nah, nanti mungkin siswa akan berkreasi atau memiliki pemikiran karena ini ada yang sama gitu ya, maka yang sama ini digabungkan saja, misalkan ya gitu ya, agar lebih mudah. Nah, agar lebih mudah. Jadi 2 dikalikan 12 begitu ya, kemudian ditambah 2 dikalikan dengan 8, ya, hasilnya sama. Nah, seterusnya misalkan 12 ini apa ini sisi yang paling yang ukurannya paling panjang atau tidak lebih panjang dari ukuran yang satunya, misalkan begitu ya, untuk mencoba menjelaskan tentang konsep panjang misalkan gitu ya. Nah, misalkan oh ini yang paling panjang misalkan ya, yang paling panjang. Berarti kita sebut misalkan ini sebagai P, ini sebagai L, misalkan sederhananya seperti itu ya. Nah, ternyata kita punya bahwa itu adalah 2 dikali P gitu ya, ditambah dengan 2 dikali L, disimbolkan seperti itu. Nah, mungkin nanti akan turun. Kenapa? Karena di sini ada angka yang sama gitu ya, sehingga hasil akhirnya siswa diharapkan dapat menemukan 2P ditambah L. Nah, gitu. Contohnya seperti inilah. Ya. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana kita mendorong siswa dalam menemukan sebuah konsep dalam matematika. Nah, tadi itu tentu dimulai dengan horizontal menuju vertikal. Nah, syarat yang ketiga, agar kontribusi siswa terlihat dalam pembelajaran, yang ketiga adalah materi tidak disajikan dalam bentuk akhir. Nah, itu tadi yang saya sampaikan gitu ya. Jadi tidak langsung pada sebuah formula, gitu ya, formula matematis, atau tidak langsung pada sebuah persamaan matematis. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan materi tidak disajikan dalam bentuk akhir. Jadi dibiarkan open ended begitu ya, kalau istilah sederhananya mungkin. Jadi dituntun, atau misalkan boleh juga dengan istilah discovery. Jadi mereka dituntun untuk menemukan konsep-konsep yang diharapkan oleh kita dalam pembelajaran begitu. Nah, yang selanjutnya keragaman proses matematisasi. Nah, itu tadi ya, keragaman. Jadi diusahakan ada proses matematisasi yang tidak bersifat tidak bersifat tunggal, tapi diusahakan proses matematisasinya itu ke segala arah lah, barangkali begitu ya, ke segala arah. Jadi ada beberapa proses matematisasi yang bisa dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian yang keempat, yang kelima, ini penemuan terbimbing, yaitu tadi yang saya sebutkan discovery. Jadi si siswa itu di-guide gitu ya, dibimbing supaya dia bisa menemukan konsep yang kita inginkan gitu ya. Nah, kemudian menjadi pengetahuan bagi siswa lain. Nah, berarti pentingnya siswa itu dikelompokkan begitu ya, dikelompokkan dalam suatu komunitas atau dalam suatu kelompok, agar siswa bisa saling berinteraksi gitu ya, siswa bisa saling berkomunikasi begitu, sehingga timbul interaktivitas ya, yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya begitu. Nah, selanjutnya, nah ini menyambung ya apa yang saya sampaikan tadi dengan slide berikutnya. Jadi ada makna interaktivitas yang harus dimunculkan dalam RME. Pertama, demokrasi. Demokrasi itu seperti yang kita pahami bersama-sama, itu kan harus muncul komunikasi gitu ya, harus muncul komunikasi, harus muncul adu argumen begitu ya. Siapa yang bisa berargumen dengan lebih baik, maka mungkin pendapat orang tersebut yang akan disetujui gitu ya.
kemudian harus diyakini, kemudian harus dibuktikan sehingga muncul sebuah kebenaran. Nah, secara filsafat kan gitu ya. Jadi ini proses epistem gitu ya. Bisa disebutkan sebagai proses epistem atau proses mencari sebuah pengetahuan. Nah, ini dalam filsafat juga bisa disebutkan sebagai ini ya, proses komunikasi gitu ya, proses komunikasi yang dibangun untuk meyakinkan kita tentang perceptual belief yang kita yakini di awal. Perceptual belief itu kan keyakinan secara individu ya, yang mungkin didapat dari proses-proses yang empiris misalkan begitu ya. Nah, interaktivitas itu kemudian mencoba mengembangkan proses-proses yang lain sehingga kita bisa menemukan sebuah a priori belief gitu ya. Jadi proses yang paling akhir gitu ya, proses memahami sebagai sebuah penalaran ya, dalam benak kita sebagai sebuah kebenaran begitu. Nah, kemudian makna interaktivitas itu juga bisa berarti dibangun dari pengetahuan siswa atau dari bawah gitu ya. Tadi bisa dibayangkan mungkin ya oleh Anda ya, ketika kita menemukan sebuah proses menemukan sebuah deret gitu ya, aturan dalam deret, kemudian menemukan tadi formulasi atau rumus keliling gitu ya, yang saya contohkan dua tadi. Nah, kemudian belajar bermakna akan terwujud. Nah, ini artinya siswa betul-betul, karena siswa menemukan sendiri konsepnya, ya, ini maka membuka peluang gitu ya, membuka peluang siswa itu tidak mudah lupa ya, akan konsep-konsep yang disampaikan. Berbeda dengan siswa secara strukturalistik begitu ya, disampaikan atau mekanistik, siswa disampaikan langsung bahwa rumus keliling itu ini, rumus luas itu ini gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kan bahayanya begitu ya, ketika lupa ya, dia tidak akan bisa menyelesaikan soal kan begitu ya. Nah, ada kecenderungan ya, ada kecenderungan. Jadi saya kemarin nonton beberapa kuliah tentang tentang filsafat di Universitas Parahyangan, dosennya Prof. Bambang kalau tidak salah. Nah, kecenderungan generasi milenial gitu ya, termasuk kita yang ada di dalamnya sekarang, itu kecenderungannya cepat lupa. Dan ada kecenderungan seperti itu. Jadi memang betul gitu ya, ketika kita sudah banyak membaca, itu cepat lupa, gitu, cepat lupa bahkan. Jadi mungkin karena terlalu beban dalam otak kita terlalu banyak yang harus diingat gitu ya, yang harus diingat sehingga kita sendiri cepat lupa ketika kita belajar begitu. Nah, ya terus ada kecenderungan lagi ketika kita masuk ke dunia pendidikan, itu kehilangan sifat kritis gitu ya, kehilangan sifat kritis. Jadi kita nggak banyak bertanya gitu akhirnya, ya hanya banyak menerima. Nah, kemudian memperburuk struktur kognitif kita gitu ya, sehingga banyak sekali yang harus diingat. Kemudian kita malah jadi lupa gitu. Nah, memang betul gitu ya statement tersebut. Jadi semakin kita beranjak berumur gitu ya, apalagi masuk dunia pendidikan, kecenderungannya malah bukan menjadi lebih pintar gitu ya, menjadi lebih kritis, bukan, malah sebaliknya. Nah, saya perhatikan saja gitu ya, anak saya itu yang usianya masih 3 tahun, itu kan dari mulai dia sudah bisa ngomong, itu hampir semua hal dia tanyakan, gitu ya, hampir semua dia tanyakan, misalkan dengan ya itu mobil apa gitu ya, ketika kita sedang di jalan, gitu ya, nanyain mobil angkot, nanyain mobil truk gitu ya, nanyain mobil tangki yang suka bawa BBM gitu ya, sampai anak saya itu tahu gitu ya, waktu usia dia berapa ya, setahun lebih lah, setelah dia bisa jalan, setelah dia bisa ngomong sedikit sampai dia hafal gitu ya. Saya tes, kan ada beberapa mainan mobil-mobilan di rumah itu, saya cek itu sampai hafal 8 jenis mainan gitu di usia yang baru 1 tahun berapa bulan lah gitu.
Nah, gitu. Jadi saya tanya mobil Tayo yang mana, dia ambil, kemudian ya yang warna biru. Dia mobil apa Sibas kata saya gitu ya, mobil yang warnanya merah gitu, dia ambil. Kemudian mobil Jeep dia ambil dan segala macam. Nah itu kan kenapa? Karena dari proses ingin tahu sebenarnya. Nah, jadi orang kritis itu karena keinginan tahuannya kan besar gitu ya, sehingga dia banyak bertanya. Nah itu ternyata kecenderungannya ketika masuk sekolah sifat-sifat kritisnya menjadi apa ya, terkikis gitu ya, menjadi lebih tumpul. Nah ini nggak tahu kenapa, karena memang beban akademiknya terlalu banyak atau seperti apa gitu ya. Kadang-kadang ya bukan hanya terjadi di Anda, mungkin ya di saya juga sama ketika saya menjadi mahasiswa menerima materi dari dosen itu kan jaranglah bertanya gitu ya. Jarang itu dalam artian tidak setiap hari atau tidak setiap pertemuan bertanya gitu ya, tergantung konteksnya. Ketika kita paham ya sudah gitu ya, dianggap sudah, atau bahkan kan kadang-kadang ada mood gitu ya, moodnya gitu ya. Saya hari ini moodnya bagus gitu ya, sehingga bisa enak terima apa pelajaran gitu ya. Jadi saya ketika ingin tahu sesuatu jadi langsung bertanya gitu ya. Ada lagi misalkan hari berikutnya moodnya jelek gitu ya. Kan bisa saja walaupun kita ingin tahu penjelasannya yang lebih banyak dari dosen, kita malas bertanya juga gitu ya. Nah itulah mungkin salah satu faktornya. Gitu. Nah ini selanjutnya ada yang keempat, ini menciptakan komunikasi yang optimum. Ya seperti saya bilang, saya katakan tadi bahwa ketika menggunakan pendekatan LMA itu diharapkan bisa membangun komunikasi ya, baik komunikasi yang terbangun antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa yang lainnya. Dan yang lebih utama adalah bagaimana terjadi kelas yang demokratis gitu ya. Jadi menurut si A pendapatnya pendapatnya seperti itu misalkan ya. Menurut si B pendapatnya lain lagi dari si A, sehingga nanti tercipta sebuah pola-pola demokrasi yang ada di dalam kelas gitu ya, sehingga sehingga guru sebenarnya lebih mudah gitu ya, lebih mudah dalam mengarahkan. Jadi mengarahkan mana sih yang betul secara konseptualnya seperti apa gitu ya. Nah ini yang selanjutnya, yang kelima, ini informasi sesama siswa lebih bermakna. Nah ini yang dimaksudkan. Jadi kan kadang-kadang gini ya, terdapat kecenderungan gitu ya. Saya sering merasakannya. Jadi ketika dosen menerangkan malah tidak ngerti gitu ya. Tapi ketika kita ngobrol dengan teman gitu ya, dan teman mencoba diskusi gitu ya, mengajarkan apa yang sudah dibahas oleh dosen tadi, malah kita jadi ngerti gitu ya. Anda juga mungkin sering seperti itu ya, ketika dosen menerangkan nggak ngerti gitu ya, tapi ketika teman yang menerangkan malah jadi ngerti gitu ya. Jadi ya pola-pola itu ya sebenarnya. Jadi ini kan menjadi sebuah bukti bahwa ternyata ketika ada komunikasi yang bermakna antar siswa gitu ya, antar kita sesama atau sesama yang satu posisi lah, katakanlah sesama mahasiswa atau sesama siswa, itu komunikasinya akan lebih mudah gitu ya, karena kan tidak ada keterbatasan gitu ya. Beda mungkin misalkan ketika si mahasiswa komunikasi dengan dosen, itu kan ada mungkin rasa segannya ketika ngobrol, ketika bertanya juga sama ada rasa segan dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda diskusi dengan sesama teman, ini kan sekat-sekat itu kan tidak ada gitu ya, apalagi kalau yang temannya sudah dekat banget misalkan gitu ya, yang sudah lama gitu berteman, jadi kan komunikasinya lebih mudah. Nah RME itu mengharapkan seperti itu ya, jadi ada pola interaktivitas yang dibangun antar sesama siswa sehingga bisa menghasilkan pengetahuan yang bermakna begitu. Nah kemudian kita bahas makna terintegrasi. Ini sudah berapa menit kita? Ada 1 jam? Jam berapa sekarang? 50 menit, Mak. Ada ya, Pak. 50 menit saya ya? Oke. Saya cek dulu deh, masih banyak nggak nih slide-nya? Oh, ternyata masih banyak. Sampai di sini kan, sampai ini nih, sampai slide 66. Nah, berarti nggak bisa diselesaikan hari ini ya. Mungkin nanti
kita butuh satu pertemuan lagi sebelum praktik membuat bahan ajar. Nah, tapi yang seperti ini mungkin akan dibahas secara sederhana saja, ya, supaya target kita nanti setelah UAS bisa ke DDR, bisa pindah ke DDR, bisa dilakukan gitu ya. Oke, makna terintegrasi. Nah, ini terintegrasi ini bermakna menciptakan koneksi. Jadi koneksi, Anda mungkin sudah paham gitu ya. Jadi ada keterkaitan ya antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Jadi misalkan tadi konsep keliling persegi panjang mungkin bisa diintegrasikan dengan persamaan linear misalkan gitu ya. Nah, diintegrasikan dengan persamaan linear. Kenapa bisa diintegrasikan dalam persamaan linear? Misalkan karena di situ ada variabel V sebagai panjang, kemudian ada variabel L sebagai lebar, gitu ya. Jadi bisa saja itu dikoneksikan ke dalam sistem persamaan linear dua variabel, gitu. Misalkan atau untuk luasnya, misalkan bisa dikoneksikan ke persamaan kuadrat, gitu ya. Nah, itu makna terintegrasi yang pertama. Yang kedua, materi berikutnya dapat dibangun dari materi sebelumnya. Nah, ini berarti masih terkoneksi ya. Artinya sebelum mana yang lebih dulu dibahas di sekolah? Apakah yang lebih dulu dibahas itu persamaan linear dulu ataukah geometri dulu? Kalau geometri dulu berarti persamaan linear bisa disampaikan ketika menyampaikan persamaan linear gitu ya, itu bisa disampaikan melalui geometri gitu ya. Jadi tergantung mana yang lebih dulu ya. Kalau tidak salah yang lebih dulu adalah geometri dulu kalau tidak salah ya. Persamaan linear itu di akhir-akhir semester, di akhir-akhir semester ya kalau tidak salah. Nah, kenapa? Karena matematika itu merupakan ilmu yang terstruktur. Nah, kemudian yang keempat, sadar akan matematika sebagai ratunya ilmu atau queen of the science, bukan pelayan ilmu. Nah, ini juga bisa berarti Anda mengkoneksikan atau mengintegrasikan konsep-konsepnya ke dalam pelajaran yang lain, gitu ya. Misalkan pelajaran tentang demokrasi, misalkan begitu ya, karena demokrasi itu harus voting, gitu ya. Nah, bisa saja itu bisa menjadi masalah kontekstual gitu ya dalam matematika. Ya, karena demokrasi itu ada misalkan ada voting tadi misalnya dari 500 anggota Dewan Perwakilan Rakyat misalkan. Ada berapa orang yang setuju undang-undang Cipta Kerja gitu ya. Ada berapa orang yang tidak setuju, ada berapa fraksi yang tidak setuju dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi bisa saja dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa saja topik matematika juga muncul dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, itu misalkan dalam hal aritmetik misalkan ya, atau dalam hal-hal yang lain. Misalkan di lingkungan kita misalkan ya, di lingkungan kita misalkan di desa terutama itu kan banyak sekali orang yang jual beli tanah misalkan gitu ya. Nah, ini kan bisa dibawa aspek-aspek tersebut gitu ya. Aspek-aspek atau mungkin di ilusi itu di Cisantana karena banyak palawija gitu ya, bisa saja matematika itu dimunculkan gitu ya, misalkan berapa kebutuhan mulsa. Tahu mulsa nggak? Lucy tahu mulsa? Enggak. Berarti taraka sawah gitu tuh. Mulsa itu yang ini plastik yang suka ditutupin di palawija. Kan disebutnya tuh kalau palawija itu itu teh pecalan gitu ya, kalau di Sunda mah pecalan. Nah, pecalannya itu biar tidak banyak lumut. Nah, biasanya ditutup sama plastik yang warnanya hitam atau warnanya abu. Nah, itu nanti ada bolongnya di atas ya Pak. Nah, ada yang bolongnya di atas. Itu namanya plastik mulsa itu. Nah, bisa saja kan digunakan topik-topik itu ya untuk bagaimana menghitung kebutuhan mulsa ya, berapa meter misalkan, nanti setelah berapa meter berapa kilogram gitu ya kalau dijualnya per kilogram dan seterusnya lah. Misalkan pupuk kandangnya dan lain sebagainya. Nah, itulah karena topik-topik matematika yang bisa muncul dari aspek kehidupan. Kemarin teman saya malah ada yang penelitian membuat bahan ajar untuk SMK pertanian gitu ya, tapi dia mengobservasi dulu kebutuhan apa saja yang real di lapangan atau real pada konteks petani gitu ya. Jadi
dia bukan membuat bahan ajar terlebih dahulu gitu ya, tapi dia kemudian mencoba mengobservasi ke lapangan atau ngobrol dengan para petani tentang apa saja sih konsep-konsep matematika yang dibutuhkan gitu ya. Seperti tadi contohnya ya, mulsa, kemudian pupuk, kemudian misalkan atau yang awinya itu tuturus misalkan ya, dan lain sebagainya. Itu kan konsep-konsep yang sebenarnya bisa dihitung gitu ya, kebutuhannya. Misalkan untuk tadi menghitung jumlah mulsa yang dibutuhkan untuk tanah yang luasnya sekian tumbak atau sekian bata gitu ya, atau sekian hektar dan lain sebagainya. Sehingga itu yang dibutuhkan gitu ya, aspek-aspek tersebut, aspek matematik yang dibutuhkan oleh para petani di sawah atau di dalam kehidupan mereka gitu ya. Baru kemudian setelah menghasilkan hasil tersebut gitu ya, itu yang dibuat bahan ajar gitu ya, dan dibuat tesnya gitu ya, alat tesnya, alat evaluasinya gitu. Sehingga siswa bukan hanya mengenal konsep itu dari sisi konsep matematika akademik gitu ya, tapi dari segi kontekstual, karena bahan ajar yang dibuat, kemudian alat tes yang dibuat itu berdasarkan kebutuhan real yang ada dalam masyarakat. Nah, kurang lebih contohnya seperti itulah barangkali ya untuk makna terintegrasi. Nah, kemudian pandangan pembelajaran matematika, ini pandangan tentang materi matematika, pandangan peserta didik, dan pandangan tentang guru. Nah, ketiga ini biasanya tidak nyambung, gitu ya. Ketiga ini tidak nyambung biasanya. Kenapa? Misalkan pandangan tentang materi matematika. Ini materi matematika kan yang ada di buku paket. Ya, buku paket belum tentu baik, gitu ya, belum tentu baik. Artinya bisa saja itu tidak sama dengan pemahaman guru, ya, pemahaman guru dalam mengajarkan, terutama tentang cara mengajarkannya, gitu ya. Nah, misalkan mau mengajarkan geometri itu apakah luasnya dulu atau keliling dulu, kan gitu ya. Nah, mungkin di buku paket mungkin luas dulu baru keliling, tapi mungkin juga pemahaman guru itu saya lebih baik mengajarkan dulu keliling daripada luas, gitu ya, dan seterusnya. Jadi pandangan-pandangan ini yang dimungkinkan berbeda. Jadi pandangan antara materi matematika yang disajikan, kemudian peserta didik dan guru, gitu ya. Bisa saja proses yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dalam belajar juga bisa saja tidak sama, gitu ya. Tidak sama. Seperti ya yang kemarin saya contohkan, ketika ada pertanyaan berapa 3 bilangan yang jumlahnya 45, gitu ya, kan proses berpikirnya berbeda ya kemarin itu. Saya lebih pada menggunakan deret gitu ya, atau Anda misalkan lebih pada mencoba-coba gitu ya, mencoba-coba mencari bilangan berurutan berapa saja, misalkan mulai dari 9, 10, 11, misalkan ini baru 30 misalkan gitu ya, 12, 13, 14, wah ini baru 39, kurang, tambahin lagi ya. Nah, itu kan ada 2 cara. Nah, kemudian misalnya ada lagi yang pakai cara, ya sudah saja karena itu 3 bilangan, tambahkan aja, dibagi saja 3 dulu. 45 dibagi 3, 15. Nah, berarti medianya 15 tuh, gitu kan ya. Medianya 15, berarti titik tengahnya 15. Jadi rata-rata dan median sama di situ 15. Nah, karena medianya 15, berarti kita tinggal kurang 1 ke kiri atau ke bilangan sebelumnya, dan tambah 1 ke kanan atau bilangan seterusnya. Jadi berarti 14, 15, 16. Sama kan jumlahnya. Nah, caranya kan berbeda-beda ya, tapi hasilnya sama. Gitu. Ada yang cara yang pertama itu lebih pada trial and error, dia menyumlahkan beberapa bilangan, gitu ya. Cara yang kedua lebih terstruktur karena menggunakan deret matematika. Cara yang ketiga menggunakan konsep statistik, gitu ya. Ada rata-rata, ada median. Itu kan ketiganya sama dan dibolehkan, gitu ya. Boleh-boleh saja asal jawabannya betul gitu kan ya. Tapi kalau dilihat dari proses, berarti kita bisa memahami bahwa prosesnya beda-beda. Pemahamannya berarti beda-beda, kan gitu ya. Pola berpikirnya beda-beda. Gitu. Jadi cara berpikirnya yang berbeda-beda. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Ini kita masuk ke 3 pertanyaan kunci. Pertama, sejauh mana materi matematika dimunculkan dari lingkungan sekitar? Kemudian sejauh mana peserta didik mengubah budaya minta disuapi menjadi sosok yang mampu bekerja dan berpikir matematik. Nah, ini yang
sulit gitu ya, yang pertanyaan kedua ini. Ya, sulit. Kenapa? Karena di kita belum terbiasa. Di kita belum terbiasa, gitu ya. Kemudian, apakah guru siap membimbing peserta didik untuk bekerja dan berpikir matematika? Nah, ini, gitu ya. Ini faktornya pada guru. Yang kedua, ini faktornya pada siswa. Nah, yang pertama itu faktornya pada konteks yang dimunculkan oleh guru. Gitu ya. Jadi, ini faktornya yang berbeda-beda. Nah, kemarin saya beberapa minggu yang lalu ya, bukan kemarin, beberapa minggu yang lalu saya mengikuti seminar kegiatan di UPI gitu ya, dan ada pemateri namanya Prof. Didi Suryadi. Dia menceritakan pengalaman dia ketika di Jepang, gitu ya, ketika di Jepang. Nah, di Jepang itu ternyata mata kuliah aljabar abstrak kalau tidak salah kemarin yang disampaikan oleh beliau, aljabar abstrak itu paling hebat, gitu ya, mahasiswa di Jepang itu paling hebat dalam satu semester hanya menyelesaikan 1 sampai 2 bab. 2 bab juga itu sudah sangat hebat, gitu ya, sudah sangat hebat lah, mahasiswa yang sangat hebat 2 bab bisa dijelaskan, gitu ya. Tapi yang terjadi di Indonesia kan tidak seperti itu. Di Indonesia itu hampir seluruh bab, gitu ya, hampir seluruh bab dalam satu semester dibahas gitu. Dan siswa dipaksa untuk memahami memahami konsep-konsep dalam buku aljabar, gitu ya. Yang menarik ternyata kata beliau, buku yang digunakan itu sama. Buku yang digunakan oleh mahasiswa di Jepang dengan buku yang digunakan oleh mahasiswa UPI itu sama bukunya pengarangnya. Saya lupa lagi pengarangnya apa, gitu ya. Tapi bedanya mahasiswa di Jepang dalam satu semester itu paling hebat itu hanya bisa menyelesaikan 2 bab. Bahkan lebih sering katanya hanya 1 bab. Nah, sementara di kita itu kan berapa bab kira-kira? Ada yang masih ingat nggak tuh mata kuliah aljabar? Berapa bab dulu dibahas oleh dosennya, gitu ya? Nah, ternyata bedanya ini kan ada timbul pertanyaan, apakah siswa di Jepang itu bodoh begitu ya? Ataukah siswa di Indonesia yang terlalu pintar? Kan gitu ya? Sehingga bisa menyelesaikan beberapa bab gitu ya, puluhan bab mungkin gitu ya, dalam satu semester mata kuliah tersebut gitu ya. Ini kan pertanyaan yang menarik untuk dibahas gitu ya. Nah, ternyata menurut beliau ada perbedaan pola dalam mengajar dan dalam mahasiswa memahami konsep-konsep matematika. Jadi kalau di Jepang itu lebih bukan pada mengetahui gitu ya, tapi pada menemukan sendiri konsepnya, sehingga dia menggunakan pola epistem, gitu ya, yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi epistem itu berarti sebuah pengetahuan itu harus bisa dibuktikan, harus bisa diyakini kebenarannya melalui pembuktian, gitu ya. Nah itu, jadi sebuah pengetahuan itu harus bisa diyakini kebenarannya dan dengan cara dibuktikan. Jadi setiap katakanlah teorema misalkan gitu ya, setiap lema dan lain sebagainya dalam mata kuliah aljabar itu harus bisa dibuktikan dulu, harus diyakini dulu kebenarannya, gitu. Bukan barang yang jadi. Nah, di Indonesia itu sebaliknya. Kalau di Jepang sudah menggunakan cara epistem gitu ya, cara menemukan sebuah pengetahuan. Kalau di Indonesia tidak. Di Indonesia itu langsung ada teorema ini disampaikan tanpa pembuktian, gitu ya. Ada teorema yang ini tidak dibuktikan, langsung disampaikan. Ini caranya nanti menyelesaikannya ini dan lain sebagainya lah gitu. Nah, pada saat seminar tersebut, kemudian saya membayangkan gitu ya, saya membayangkan, berarti apa yang saya lakukan ketika semester 2 di mata kuliah saya gitu ya, di mata kuliah teori grup berhingga namanya, TGB, itu yang dilakukan. Saya jadi paham gitu ya, baru paham apa yang dilakukan oleh dosen saya pada waktu semester 2 itu. Jadi waktu semester 2 itu, saya mungkin pernah cerita ke Anda ya, mata kuliah teori grup berhingga itu yang menjadi hantu yang paling menakutkan ketika kuliah di S3 di UPI gitu ya, karena materinya super abstrak lah, tidak bisa dibayangkan gitu ya teori grup. Ya Anda sendiri mungkin pernah belajar teori grup gitu ya. Tapi
Yang di S3 itu teori grup yang berhingga gitu ya, berhingga. Jadi apalagi kalau yang pemahaman fondasi struktural aljabar, kemudian fondasi teori grupnya, kemudian teori aljabar linearnya sangat kurang seperti saya gitu ya, itu kan sangat kesulitan sekali gitu ya. Dan ketika materinya sulit, dosennya menyampaikannya pun menuntut mahasiswa yang mempresentasikan. Dan kita membahas satu teorema di situ. Nah, sementara satu teorema itu biasanya berhubungan dengan teorema-teorema sebelumnya. Satu teorema yang kita buktikan mungkin saja mengandung 3, 4, bahkan 5 teorema sebelumnya. Nah, itu kan tantangannya ya. Dan pola pembelajarannya seperti itu ketika saya semester 2 itu di UPI itu ya. Dan ditambah lagi, kalau misalkan kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosennya, terus kemudian kita cek Sunda namanya Arab up dalam menjelaskan atau tidak menguasai konsepnya, itu langsung di skip oleh dosennya. Silahkan ganti minggu depan katanya gitu. Jadi saat kuliah dengan beliau gitu ya, walaupun kita urutan yang ke-12 misalkan gitu ya, karena mahasiswanya ada 15 satu kelas waktu di kelas saya itu belum tentu aman untuk pertemuan ke-12. Bisa saja itu terjadi pertemuan ketiga, karena kalau yang 11 di-skip kan udah gitu ya. Gitu. Jadi wah itu sangat emosional lah. Saya kira ketika mungkin bukan hanya saya mungkin ya dengan alumnus program S3 di UPI, pasti yang paling dikenal gitu ya, itu pasti mata kuliah itu gitu ya. Mata kuliah itu. Saya pernah di skip 1 kali. Jadi karena saya persiapannya kurang matang begitu ya. Saya pernah di skip 1 kali dan mengulang minggu berikutnya. Alhamdulillah minggu berikutnya tidak di skip lagi. Saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan karena mungkin ya itu saya bisa jawab, terus saya bisa menguraikan dengan baik. Nah, dan ternyata pola perkuliahan seperti itu, ya itu yang diadopsi oleh beliau di Jepang. Karena dosennya pernah di Jepang ya, dia menjadi dosen tamu di Jepang. Oh ternyata saya jadi pahamnya baru kemarin. Oh berarti itulah kebudayaan Jepang tuh seperti itu cara belajarnya gitu ya. Dan betul pada satu semester itu saya dan teman-teman itu hanya menyelesaikan 1 bab mata kuliah itu. Bukunya masih ada kalau tidak salah, karangannya siapa ya, warnanya kuning gitu ya, algebra bukunya gitu ya, algebra judulnya. Saya lupa lagi pengarangnya siapa, tapi buku itu mungkin akan selalu jadi kenangan bagi saya gitu ya, karena melewatkan semester yang serasa panjang dan serasa pendek. Bisa dibayangin nggak tuh sama Anda tuh? Saya merasa semester kedua itu merasa sangat lama, sekaligus merasa sangat singkat waktunya. Bisa dibayangkan nggak tuh? Sangat lama karena materinya sulit. Dosennya kalau dibilang killer sih tidak gitu ya, tapi ya itulah agak nedreg gitu ya. Jadi agak tidak sabaran gitu kalau kita banyak ngulang nggak bisa jawab pertanyaan udah langsung skip aja lah nanti minggu depan gitu ya. Dia berarti Anda tidak punya persiapan untuk menjadi presenter dalam di kelas gitu ya. Nah, kemudian itu yang bikin serasa lama gitu ya, karena 3 SKS itu mulai dari jam 7 sampai jam setengah 10 itu bagi saya dan teman-teman yang lain itu sangat sekali lama. Tidak terhitung lah barangkali melihat berapa kali jam gitu ya. Berapa kali melihat jam tangan ini sudah pukul berapa dan lain sebagainya gitu. Karena terasa sangat lama. Dan terasa sangat singkat karena saya dan teman-teman suka kok ini sudah hari Minggu ya. Kan itu perkuliahannya hari Senin jam 7. Ini sudah hari Minggu lagi gitu ya, besok sudah ketemu lagi TGB. Nah itu maksud tadi saya mengutarakan serasa sangat singkat sekaligus serasa sangat lama gitu ya perkuliahan itu. Jadi 1 semester itu serasa sangat lama, kapan ini beresnya gitu ya, kapan ini selesainya gitu. Sementara setiap minggunya serasa waktu itu lebih serasa cepat gitu ya. Apalagi saya yang harus bolak-balik Kuningan Bandung gitu ya. Saya ke Bandung biasanya berangkat hari Minggu sore gitu ya, atau bahkan malam Senin gitu ya, jam 7 harus ketemu TGB, kan bisa dibayangkan gitu ya. Nah teman-teman yang lain yang di Bandung itu enak ya, yang dari luar pulau gitu ya, kebanyakan yang dari luar pulau
atau ada yang dari Tasik, dari Cirebon itu yang bisa berangkat lebih awal. Mereka itu membuat kelompok diskusi gitu ya. Jadi sebelum belajar TGB hari Senin, mereka itu belajar dari mulai Sabtu sampai dengan Minggu. Jadi Sabtu dari pagi sampai sore, Minggu dari pagi sampai sore bahkan sampai malam itu mereka belajar. Mereka itu belajar kelompok. Dan kelas A, kelas B digabungkan ada 2 kelas ya. Dan mungkin satu-satunya mahasiswa yang tidak pernah belajar kelompok ya saya. Karena apa? Bukannya tidak mau ya, dan bukannya sok pinter, bukan. Karena saya waktunya nggak sempat gitu. Gimana mau sempat orang berangkat dari Kuningan Minggu sore ya, kadang-kadang Minggu malam. Jadi saya nggak pernah belajar sama sekali. Gitu. Dan ya alhasil nilainya memang di luar prediksi saya ya. Nilai di transkrip itu saya sih sudah pesimis sebenarnya. Pasti ini TGB ini akan menjadi salah satu nilai terburuk bagi saya gitu ya, dan saya targetnya tidak muluk-muluk lah, sudah B- juga sudah yang penting lulus lah gitu ya. Sudah tidak muluk-muluk. Tapi alhamdulillah gitu ya. Jadi melebihi target. Jadi saya diberikan B+ ya, alhamdulillahnya gitu. Padahal saya sendiri merasakan saya belum pantas dapat itu ya. Saya nggak pantas dapat B+ sebenarnya gitu ya, karena kemampuan saya yang ya baik ketika saya presentasi atau ketika saya UTS kayaknya jawabannya juga tidak terlalu baik gitu ya, tapi alhamdulillah mungkin ada rukshoh mungkin ya. Dan itu ada 2 orang angkatan saya yang harus mengulang. Nah, jadi 1 orang mengulang untuk presentasi setelah UAS ya, setelah UAS mengulang 2 orang diminta mengulang presentasi di ruangan profesornya, gitu ya. 1 orang lolos, teman saya dinyatakan lulus dengan nilai B- kalau tidak salah, dan 1 orang harus mengulang 1 semester. Bisa dibayangkan lah ya, mungkin sudah malas gitu ya, 1 semester harus ngulang lagi. Itu ada memang kejadian gitu. Jadi sebegitu menakutkannya lah mata kuliah itu. Tapi ya nggak usah takut juga lah gitu ya. Anda nanti kalau mau lanjut S3 di UPI nggak usah takut juga. Mungkin nanti dosennya ganti, bukan itu mungkin. Oke, kita lanjut. Ini kita masuk ke menyusun bahan ajar RME. Kita paling 3 slide lagi ya mungkin. Menyusun bahan ajar RME. Yang komponen yang paling utama seperti komponen-komponen bahan ajar lainnya, kita harus menentukan tema topik ya. Di tema itu sebelum topik. Kemudian ada topik, kemudian ada LAS. LAS itu ada yang tahu LAS? Akronimnya apa? LAS itu lembar aktivitas siswa, ya, lembar aktivitas siswa. Jadi Anda misalkan bisa bikin modul gitu ya, atau bisa bikin lembar aktivitas itu seperti LKS gitu ya, seperti LKS yang di print 1-2 lembar, kemudian diberikan kepada siswa sebagai untuk mengontrol aktivitasnya atau untuk memberikan roadmap ketika dia melakukan aktivitas. Kemudian dalam RME juga harus ada komponen soal ya, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Di Anda nanti harus membuat bahan ajar dari mulai materinya akan seperti apa, kemudian soalnya seperti apa. Kalau Anda mau bikin LAS-nya atau lembar aktivitas siswa itu lebih baik. Gitu ya. Nanti ada contoh-contohnya ya, ada contoh-contoh bagaimana membuat bahan ajar. Karena saya sudah share materi ini di grup WA dulu, ya bisa Anda pelajari saja dulu terlebih dahulu ya, biar lebih memudahkan. Kemudian tema topik ini di syaratnya harus menarik, kemudian sesuai usia siswa. Nah, jadi harus disesuaikan Anda ngajar di mana, di SD kah, di SMP atau di SMA gitu ya, supaya pemahamannya bisa lebih mudah. Kemudian gambaran umum topik, kemudian yang kedua berupa visual. Nah, tadi ya masalah kontekstualnya harus muncul atau lebih baik, berarti akan lebih baik jika sifatnya bisa visual gitu ya, bisa dilihat gitu ya. Kemudian familiar, artinya siswa kenal, seperti saya dulu pernah mencontohkan. Jadi kalau di kita, kalau misalkan memang pizza itu tidak banyak diketahui oleh siswa, ya jangan pizza gitu ya masalahnya. Ganti oleh sorabi misalkan, kan gitu, bisa saja seperti itu. Nah, kemudian sederhana, tidak jelimet. Nah, ini konsep-konsepnya yang bisa dirancang supaya
lebih sederhana gitu ya. Kemudian sajian topiknya ini menjelaskan menggunakan tema topik. Jadi, temanya bisa macam-macam ya, temanya. Misalkan tema tentang alam atau tema tentang apa bisa dipilih lah barangkali begitu. Bergradasi tingkat berpikirnya, kemudian bergradasi tingkat kesukarannya. Gradasi itu apa sih? Nih, Aan nih yang tahu. Gradasi apaan? Istilah yang dipakai oleh orang ini apa? Advertising biasanya atau orang komputer. Gradasi itu kayak perpaduan kan Pak? Nah, gradasi warna gitu ya. Jadi perpaduan warna. Jadi warnanya bisa apa beda-beda gitu ya dalam satu bulatan apa dalam satu misalnya kita buat apa bulat gitu ya lingkaran itu kan gradasinya bisa beda-beda sehingga mungkin bisa bentuk defensif gitu ya. Nah, jadi bergradasi tingkat berpikir, bergradasi tingkat kesukaran, bergradasi lingkupnya, ini berarti kita diusahakan konsep-konsepnya atau sajian-sajian topiknya itu bervariasi atau terpadu gitu ya, berpadu sehingga menjadi sebuah kesatuan. Jadi tidak flat begitu ya, life is never flat kalau di iklan. Nah, kemudian tidak dalam bentuk akhir. Nah itu jadi bentuknya kita sajikan mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang lebih rumit gitu ya dan tidak terfokus misalkan langsung pada formula gitu ya, baik itu apa namanya misalkan tadi cara menentukan luas maupun kelilingnya. Nah kemudian kayak pedagogik, nah artinya berarti kita harus memaksimalkan peran kita sebagai fasilitator gitu ya, sebagai guru, jadi yang bisa mengguide mereka. Kemudian tidak hanya soal rutin, ya ini yang pada tahap soalnya gitu ya, jadi soalnya dimaksimalkan untuk soal-soal yang non rutin. Nah kemudian ini barangkali yang slide terakhir saja kita akhiri, sudah agak lumayan lama ya, sudah jam berapa sekarang? Ada jam 10 lebih? 11 kurang 8 menit, Pak. Oke. Sajian topiknya satu, ini yang kontainer yang tadi, pola penemuan terbimbing, baik materi dan soalnya. Jadi diusahakan polanya pola siswa menemukan sendiri konsepnya, gitu ya, seperti pada metode guide discovery lah barangkali begitu. Kemudian soal bergradasi tingkat kesukarannya. Jadi kalau Anda mau bikin soal, berarti soalnya jangan semua mudah, jangan semua sedang, jangan semua sulit. Jadi ada beberapa variasi. Kemudian mengakomodasi konteks di awal, tengah, atau akhir sajian. Atau boleh juga semuanya. Gitu ya. Jadi tadi konteks-konteks seperti tadi contoh konteks dalam kehidupan, misalkan ada bebek yang jumlahnya 23 di satu kolam. Ya, itu sebagai konteks sosial ya disebutnya. Nah kemudian tadi menggunakan model K, SK, SA, dan A. Jadi ada model konkret, semi konkret, semi abstrak, dan abstrak. Ini proses yang secara terstruktur gitu ya. Sebelum ke abstrak harus dimulai dari konkret, semi abstrak, kemudian baru abstrak. Nah kemudian berpusat pada matematisasi horizontal atau vertikal. Tapi lebih disarankan horizontal ke vertikal ya, bukan sebaliknya vertikal ke horizontal gitu. Nah kemudian menggunakan koneksi, jadi nampak keintegrasiannya dengan topik lain, bisa antar topik matematika atau antar dengan topik lain, misalkan dengan fisika, dengan biologi dan lain sebagainya, atau juga koneksi terhadap kehidupan, gitu ya, kehidupan atau masalah-masalah kontekstual yang ada di lingkungan. Kemudian pola interaktivitas, nah artinya interaktivitas itu berarti harus saling berhubungan, gitu ya, antar topiknya. Antar topik maupun harus bisa kita harus bisa menjamin sebagai pendidik harus ada pola interaktivitas, pola komunikasi multi arah, baik antar siswa dengan siswa atau antar siswa dengan guru. Nah, yang ketiga harus bersifat open ended, gitu ya. Open ended itu berarti terbuka banyak kemungkinan masalah atau terbuka banyak kemungkinan jawaban ketika membahas sebuah soal. Nah, itu saja dulu mungkin untuk pertemuan kali ini. Silakan barangkali ada yang penasaran mau bertanya dulu. Waduh, ini sudah jam 10.54 ya. Nggak kerasa. Kita dari jam berapa tadi ya? 8:30, 9:30 ya? Iya Pak, dari 9:30.
Silakan, barangkali ada yang mau bertanya.